instalasi listrik sesuai dengan tujuan penggunaannya ya. Bahwa di sini listrik itu akan sangat berguna ketika kita memang memahami tujuan penggunaan dan keselamatan listrik itu sendiri, rekan-rekan. Yang nomor 2 itulah mencegah timbulnya bahaya akibat listrik. Nah, untuk bahaya akibat listrik itu ada 2 macam, yaitu tegangan sentuh langsung dan tegangan sentuh tidak langsung. Untuk yang dimaksud dengan tegangan sentuh langsung adalah tegangan sentuh terhadap barang-barang yang memang idealnya dialiri oleh arus listrik ya, seperti bagian konduktor. Dan yang bahaya sentuh tidak langsung itu adalah bahaya sentuhan terhadap alat-alat yang memang tidak selayaknya terdapat aliran listrik seperti pintu panel, cover panel. Antara lain caranya gimana supaya tidak ada bahaya sentuh tidak langsung itu dengan menggunakan sistem bonding panel. Jadi untuk agar nilai beda potensial antara netral dan grounding pada panel itu sendiri masih di bawah level aman ya, yaitu maksimal di level 5 volt. Nanti kita jelaskan berikutnya. Selanjutnya, bahaya dari akibat listrik itu sendiri adalah bahaya kebakaran yang disebabkan oleh salah satunya adalah sistem konsleting listrik. Siap, next. Next slide, Pak. Halo? Nah, oke. Selanjutnya adalah potensi bahaya listrik. Potensi bahaya listrik itu adalah salah satunya adalah arus kejut listrik, efek termal, suhu yang berlebihan. Nah, untuk efek termal ini sendiri itu banyak sekali faktor penyebabnya ya. Salah satunya adalah dari induksi listrik, dari arus yang melebihi dari KHA, kemampuan antar arus kabel itu sendiri, atau selanjutnya efek dari medan listrik dan magnet listrik. Efek medan listrik ini salah satu contohnya penyebabnya adalah penyusunan kabel yang tidak sesuai standar. Jadi ketika kita menarik kabel dari panel itu, ketika kabelnya tidak sesuai standar, kita tidak susun sesuai dengan aturan ya. Standarnya kan kita susun sesuai dengan aturan. Jadi bertumpuknya rapi. Ketika penyusunan kabel itu tidak rapi, itu bisa menyebabkan efek medan magnet listrik semakin besar. Next. Nah, selanjutnya rekan-rekan, dari bahaya kejut listrik ini yang tadi saya sampaikan adalah bahaya kejut langsung dan bahaya sentuhan tidak langsung. Menurut penelitian dari pakar-pakar bahwa kemampuan jantung dalam menerima efek dari kejut listrik itu maksimal di 49 volt. Ketika tubuh kita terkena arus lebih dari tegangan lebih dari 49 volt dalam waktu 0,02 detik, itu maka ritme jantung itu akan sedikit bermasalah ya. Jadi ritme detak jantung itu akan tidak sesuai dengan ritme standarnya. Nah, itu salah satunya. Jadi kemampuan tapi tidak hanya di daya kejut listrik ini tidak hanya dipengaruhi oleh voltase, tapi dipengaruhi oleh ampere juga. Jadi maksimal seperti yang kita ketahui untuk alat-alat listrik kan ada sekarang yang namanya ELCB ya, Earth Light Circuit Breaker. Jadi itu maksimal menerima daya listrik itu di 0,03 ampere dalam waktu 0,02 detik. Jadi ketika tubuh kita tersengat, dia dalam waktu 0,02 detik akan memutus sendiri. Nah, salah satu persyaratan dari bagaimana ELCB dapat berfungsi itu tuh jadi nilai sistem grounding pada sistem kelistrikan di rumah kita itu harus baik. Sesuai dengan PUIL itu maksimal nilai resistansi pertanahannya ada di 5 ohm. Nanti selanjutnya mungkin untuk sesi ketiga nanti kita akan bahas bagaimana sistem grounding yang baik ya. Next. Nah, jadi ini ada sedikit catatan dari ke PLN tentang catatan kejadian eksiden akibat kelistrikan pada tahun 95 sampai dengan tahun 99. Jadi jumlah kasus kecelakaan menurut data
saintifik yang dimunculkan oleh PLN bahwa korban tewas pada tahun 95 sampai tahun 99 itu adalah sebesar 818 orang. Dari jumlah 818 orang itu 183 orang itu merupakan dari karyawan PLN sendiri dan masyarakat berjumlah 635 orang. Dari data yang kita saksikan ini, dari data yang kita lihat ini, jumlah korban dari karyawan itu mencapai 183 orang. Itu hampir lebih dari 10% jumlah kasus kecelakaan yang terjadi di PLN. Dari sini kita bisa melihat bahwa data ini bisa kita lihat bahwa alangkah besarnya gitu kejadian yang disebabkan oleh karyawan dari PLN yang tidak memahami tentang keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri, sehingga masih banyaknya karyawan yang meninggal akibat kasus kecelakaan di PLN. Oleh karena itu, semakin ke depannya PLN semakin menerapkan standar K3 yang semakin ketat ya. Jadi untuk saat ini di PLN sendiri pun sebelum kita memulai pekerjaan itu ada yang namanya safety briefing atau awareness mengenai briefing awal dari pekerjaan untuk mengingatkan mengenai bahaya mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan itu sendiri ya rekan-rekan. Gimana Pak? Halo, terdengar suara saya Pak? Dengar Pak. Oh siap Pak. Maaf. Dari data yang saya sampaikan tadi, kita bisa melihat bahwa kasus kecelakaan ini menimbulkan luka serius sampai dengan 476 orang. Dari hal itu juga menyebabkan kasus kebakaran. Dari data-data tersebut kita bisa simpulkan bahwa ternyata listrik itu bukan hanya berguna buat kehidupan kita sehari-hari ya, tetapi mempunyai resiko dan bahaya yang sungguh sangat besar. Makanya itu diperlukannya kesadaran dari karyawan, kesadaran dari masyarakat mengenai pentingnya K3 listrik itu sendiri ya. Jadi kenapa K3 itu merupakan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi para motivator, para pencetus K3 itu menempatkan keselamatan itu di nomor 1, bukan kesehatan. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat itu selamat dulu dalam melakukan pekerjaan, baru akan timbul yang namanya kesehatan. Jadi keselamatan itu yang utama, makanya keselamatan itu ditempatkan di kata pertama, baru kesehatan kerja. Itulah tujuan, sebetulnya filosofi dari K3 itu sendiri seperti itu. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi supaya para pekerja, para masyarakat pada umumnya itu lebih memahami keselamatan dulu, lebih mengutamakan keselamatan dulu sebelum menciptakan namanya kesehatan kerja. Next. Nah, data penyebab kebakaran sendiri adalah data penyebab kebakaran yang disampaikan oleh Puslapor Mabes Polri mengenai api terbuka 415 kejadian ya, atau 37,19%, dan yang disebabkan oleh listrik sekitar 297 kejadian atau 26,6%. Jadi ada di peringkat kedua penyebab kebakaran yang disebabkan oleh listrik itu sendiri. Sebetulnya banyak penyebab kenapa kebakaran ini bisa disebabkan oleh listrik. Jadi salah satu penyebabnya sistem konsleting atau arus hubung pendek. Arus hubung pendek ini disebabkan oleh sistem instalasi yang kurang baik di perumahan-perumahan, di rumah-rumah atau di lokasi-lokasi instalasi listrik itu sendiri ya. Jadi begitu pentingnya sistem instalasi yang sesuai dengan standar, sesuai dengan FUIL. Jadi ketika sistem instalasi itu tidak sesuai dengan standar, itu resikonya sangat besar. Salah satunya bisa menyebabkan penyebab kebakaran. Mungkin kemarin udah dijelaskan dulu juga mengenai sistem K3 penyebab kebakaran ya. Jadi ada segitiga api itu. Salah satunya penyebabnya adalah adanya listrik, adanya oksigen yang bisa menyebabkan kebakaran. Dan selanjutnya dari sistem pembakaran itu ada 80 kejadian, dari peralatan panas ada 35 kejadian, dari lain-lain kebakaran itu ada 46 kejadian, dan dari hal-hal yang tidak dapat ditentukan ada
243 kejadian. Iya Pak, siap. Pak Asep Rohana, siap. Ada apa ya Pak? Ada yang perlu dipertanyakan? Maaf Pak, ininya kepencet Pak. Oh, siap Pak Asep. Siap. Maaf, Saya Pak, lanjut ya Pak. Pak ya. Siap, saya lanjut Ya ya Pak. Pak. Oke, untuk kasus kebakaran ini sepertinya nanti kita lanjut untuk yang masalah kelistrikan aja ya Pak ya. Ini next aja ya Pak, mengenai kasus-kasus. Next slide. Nah, oke Pak, kita bahas mengenai bahaya listrik tadi. Bahaya listrik tadi adalah salah satunya sentuhan ya Pak. Jadi sentuhan arus kejut listrik. Nah, ini ada yang namanya arus kejut ada bagi dua, menjadi sentuhan langsung dan sentuhan tidak langsung. Dua-duanya merupakan salah satu bahaya dari sentuhan listrik Pak. Jadi sentuhan langsung itu adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal bertegangan. Jadi contohnya ada ketika ada panel listrik ya Pak ya, di bagian dalamnya itu kan ada yang namanya busbar, ada titik-titik sambungan untuk ada ke MCB. Nah itu memang pada umumnya kan dialiri arus listrik karena itu merupakan bagian konduktif. Nah bagaimana cara untuk menghindari sentuhan langsung itu? Biasanya untuk panel-panel kita para maker, para pembuat atau para teknisi melindungi dengan cover ya Pak ya. Ada yang menggunakan akrilik, ada yang menggunakan isolasi bakar untuk bagian konduktifnya dengan menggunakan isolasi bakar itu Pak. Dan bagian-bagian perlindungan area konduktif ini memang di PUIL dicatat bahwa harus dilindungi dengan menggunakan bagian seperti akrilik atau bagian menggunakan isolasi bakar itu ya Pak. Jadi itu sentuhan langsung merupakan bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang memang secara normal itu bertegangan. Nah, bagian sentuhan tidak langsung adalah bahaya sentuhan pada bagian konduktif yang secara normal tidak bertegangan atau menjadi bertegangan karena terjadinya kegagalan isolasi. Contohnya kalau misalnya di rumah atau di rumah tangga ya Pak, ada seperti bodi-bodi kulkas itu, pernah nggak kita merasakan adanya ketika kita sentuh bodi kulkas itu ada setrum gitu ya Pak ya. Nah itu disebutnya bagian bahaya sentuhan tidak langsung. Kenapa hal itu sampai terjadi? Itu jadi karena nilai beda potensial, kalau Bapak bisa ukur itu nilai beda potensial antara grounding sama netral atau ada stop kontak itu nilai beda potensial antara netral dan arde itu melebihi 5 volt Pak. Itu disebabkan karena kegagalan isolasi atau nilai grounding yang kurang baik. Jadi sistem grounding kalau kita bicarakan masalah grounding itu di bagian luar rumah itu berhubungan dengan nilai home resistansi pembumian. Tetapi ketika kita udah masuk ke dalam sistem instalasi listrik, jadi bukan lagi disebutnya sistem grounding Pak, tapi beda potensial antara netral dengan grounding itu sendiri. Karena untuk bagian dalam kita agak sulit untuk mengukur berapa sih nilai grounding pada sistem instalasi, itu harus di luar diceknya. Tapi pada sistem kelistrikan itu sendiri, itu tolak ukurnya adalah nilai beda potensial antara netral dan grounding Pak. Jadi ketika Bapak cek kenapa bodi-bodi mesin atau bodi-bodi ketika Bapak ada pekerjaan di luar, misalnya pemasangan tower atau apa, kenapa bodinya itu agak sedikit nyetrum, itu Bapak bisa dicek di nilai beda potensial antara netral dan grounding Pak. Kalau menilai beda potensial antara netral dengan grounding itu lebih dari 5 volt, pasti bodi-bodi alat-alat kerja atau alat-alat listrik itu akan terasa nyengat atau terasa nyetrum ya Pak ya, dalam bahasa sehari-hari itu diatur dalam PUIL 2000. Jadi daya voltase maksimal beda potensial yang diperbolehkan dalam sistem kelistrikan itu adalah 5 volt. Ketika lebih dari 5 volt itu akan bahaya pada tubuh manusia. Contohnya itu akan terasa nyetrum kalau kita pegang bodi-bodinya. Jadi bagaimana cara solusinya? Ya harus memperbaiki sistem grounding
dari sistem kelistrikan itu sendiri, Pak. Jadi sistem groundingnya itu kita perbaiki. Misalnya di rumah, gimana cara supaya kulkas atau TV atau alat-alat mixer yang terbuat dari logam bodinya itu nggak nyetrum, kita bikin sistem grounding terpisah. Nah, kita tancapkan besi konduktor ke dalam tanah sampai titik air, lalu kita sambungkan ke sistem arde kelistrikannya, Pak. Insya Allah itu akan jadi solusi. Jadi bodi-bodi tadi yang nyetrum akan kembali normal, tidak nyetrum, Pak, karena arus induksi yang disimpan di dalam bodi-bodi itu bisa langsung terbuang ke dalam tanah. Begitu solusinya, Pak. Nah, ini kita selanjutnya membahas mengenai kebakaran karena listrik ya. Jadi kebakaran karena listrik itu salah satu penyebabnya atau beberapa penyebabnya adalah dikarenakan pembebanan berlebih, sambungan tidak sempurna, perlengkapan tidak standar, pembatas arus tidak sesuai, kebocoran isolasi, listrik statis, dan terakhir adalah sabaran petir. Jadi maksudnya di sini pembebanan berlebih adalah setiap kabel instalasi yang kita gunakan di dalam kuil itu diatur diatur dalam tabel yang namanya kemampuan antar arus kabel. Jadi setiap ukuran kabel itu mempunyai kemampuan berapa sih arus yang bisa dilalui oleh kabel itu sendiri. Contohnya kabel 25 yang hanya bisa menahan sampai 16 ampere untuk satu pas ya Pak ya. Jadi kabel untuk ukuran 2,5 mili. Jadi 2,5 mili ini bukan diameter dari kabel. Perlu Bapak ketahui bahwa ukuran kabel misalnya 2,5 mili, 4 mili itu bukan dari ukuran diameter kabel, tapi ukuran keliling dari kabel itu sendiri ya Pak ya, luas penampangnya. Jadi ketika kabel 2,5 mili berarti itu luas penampang atau keliling dari kabel itu 2,5 mili atau 2. Jadi bukan dia diameternya 2,5 mili. Nah, itu ada kemampuan antar arus. Efek apa sih yang akan timbul ketika beban yang digunakan itu melebihi dari kemampuan antar arus sendiri? Itu salah satunya kabel akan menjadi panas, Pak. Jadi ketika kabel 2,5 mili Bapak digunakan untuk sumber daya atau untuk alat yang lebih dari 16 ampere, itu kabel itu akan panas dan akan drop voltage. Misalnya ketika melakukan pengelasan di tower-tower ya Pak, jadi kita hanya menggunakan kabel yang 2,5 mili, itu nanti jatuhnya jadi apinya itu tidak akan maksimal karena voltasenya akan drop. Disebabkan, ya itu salah satunya disebabkan oleh kemampuan antar arus kabel itu sendiri. Jadi ketika Bapak akan menggunakan alat, Bapak harus mengetahui dulu berapa kemampuan antar arus kabel yang digunakan itu sesuai tidak dengan alat yang akan digunakan. Nanti Bapak bisa dicek di kemampuan antar arus kabel di kuil ya Pak. Nanti datanya insya Allah nanti saya akan share berapa sih kemampuan antar arus kabel yang sesuai dengan alat yang Bapak gunakan. Nah, untuk selanjutnya sambungan tidak sempurna. Jadi sambungan tidak sempurna pada kabel ini pun bisa menyebabkan kebakaran Pak. Karena tadi jadi dari kemampuan antar arus itu Pak, jadi kalau ketika kabel isolasinya tidak sempurna itu akan menyebabkan panas dan bisa melelehkan isolasi yang digunakan. Nah, ketika melelehkan isolasi itu akan bisa berhubungan dengan oksigen, dia akan menimbulkan api kebakaran ya Pak ya. Itu salah satu bahayanya. Yang selanjutnya perlengkapan tidak standar, itu seperti yang kita ketahui segala sesuatunya memang butuh sesuai yang standar ya Pak. Ketika kita menggunakan alat yang tidak standar atau tidak peruntukan, tentu saja akan menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, selanjutnya pembatas arus tidak sesuai. Pembatas arus itu di dalam kelistrikan disebut i-proteksi apa ya? I-proteksi atau pembatas arus PHB itu jadi dalam kemampuan antar arus ketika kita mengetahui berapa sih nominal alat yang kita gunakan. Misalnya kita harus mengetahui dulu batas dari i-proteksi itu berapa. Kita harus mengetahui dulu alat apa yang kita gunakan, berapa i-nominal dari alat yang kita gunakan. Standarnya dalam kuil diatur bahwa i-proteksi itu adalah 115% dari i-nominal alat yang kita gunakan Pak. Nah, untuk KHA-nya dulu kabel juga itu menggunakan 125% dari i-nominal alat yang kita gunakan. Itu harus. Kenapa kabel lebih besar daripada i-proteksi? Jadi tujuan utamanya adalah ketika menimbulkan ketika menimbulkan panas yang disebabkan oleh penggunaan alat itu ketika beban yang berlebih, MCB atau i-proteksinya itu
lebih dulu anjlok dibandingkan terbakarnya kabel, Pak. Jadi untuk menghindari hal-hal seperti kebakaran, di PUIL diatur bahwa I proteksi itu 115% dan I nominal buat kabel itu 120% Pak dari I nominal alat yang kita gunakan, dengan tujuan supaya ketika kita menggunakan alat-alat listrik dan bebannya berlebih, itu MCB akan lebih dulu trip dibandingkan efek yang akan ditimbulkan ke kabel, yaitu panas berlebih itu, Pak. Begitu sebetulnya yang diatur dalam PUIL. Untuk kebocoran isolasi, yaitu salah satunya disebabkan oleh kabel yang tidak standar ya Pak ya. Ketika kita menggunakan kabel untuk tanah, itu kan minimal kita harus menggunakan kabel NYY, kabel hitam. Untuk kabel NYM kita nggak bisa untuk di dalam tanahnya, itu bisa menyebabkan jadi isolasi antar pasa atau isolasi antar kabelnya itu terganggu Pak, karena mungkin tidak didesain untuk ditanam di dalam tanah. Itu salah satunya untuk mengenai perlengkapan yang tidak standar atau kebocoran isolasi Pak. Nah, yang berikutnya adalah listrik statis. Listrik statis itu jadi arus listrik yang disebabkan oleh gesekan-gesekan pada alat, misalnya pada konveyor ya Pak. Pada konveyor alat itu, jadi ada gesekan-gesekan itu yang bisa menimbulkan listrik statis. Ya, Om. Ya. Gimana Om? Nah, bisa saya lanjut ya Pak ya. Jadi listrik statis ini listrik yang disebabkan oleh gesekan-gesekan pada alat-alat listrik Pak. Pernah ada kejadian di proyek kereta cepat itu Pak, ketika ada uji coba. Nah itu tuh rel listriknya itu ketika disentuh oleh pekerja itu Pak, dia ada sedikit strum atau ada sedikit induksi ketika habis lewat alat-alat yang menggunakan gena. Ketika dicek ternyata sistem grounding pada rel kereta itu tidak baik Pak. Jadi ketika ada gesekan, ketika ada pemindahan alat menggunakan kendaraan yang menggunakan rel kereta itu kan terjadi gesekan ya Pak. Jadi adanya listrik statis yang terakumulasi pada satu titik. Nah, bagaimana cara untuk menghindari terhadap adanya listrik statis itu, yaitu menggunakan sistem grounding Pak. Jadi sistem grounding pada alat-alat itu harus dihubungkan secara baik ke sistem pentanahan yang kita buat Pak. Ya salah satunya juga syarat dari sistem grounding itu nilai dari resistansi dari grounding itu harus 5 ohm. Kenapa sih nilai resistansi grounding harus 5 ohm? Jadi nilai resistansi itu akan mempengaruhi cepat rambat listrik dalam terhisap ke dalam tanah ya Pak. Jadi ketika ada induksi yang disebabkan oleh ketika ada aliran listrik yang disebabkan oleh induksi, itu cepat rambat dia dalam terserap ke tanah itu sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya resistansi petanahan itu sendiri, dan di PUIL diatur maksimal tidak boleh lebih dari 5 ohm Pak. Jadi sistem grounding pada sistem elektrikal itu diatur dalam PUIL tidak boleh lebih dari 5 ohm. Cuman memang berbeda untuk sistem kelistrikan grounding pada SUTET ya Pak. Pada SUTET pada saluran utama tegangan tinggi itu dia diatur dalam PUIL itu boleh di bawah 10 ohm karena memang dia tidak berhubung pada sistem instalasi kelistrikan pada umumnya, jadi tidak terhubung ke alat-alat listrik, hanya sistem grounding pada SUTET itu sendiri. Makanya dalam PUIL diatur tidak boleh di bawah 10 ohm. Jadi maksimal nilai grounding untuk SUTET itu maksimal di angka 10 ohm. Nah, untuk selanjutnya kebakaran listrik disebabkan oleh sambaran petir. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwa pada tower, pada bangunan-bangunan yang mempunyai tingkat ketinggian yang tidak pada umumnya gitu Pak, jadi mempunyai tingkat ketinggian yang sangat beresiko, itu dia harus menggunakan namanya sistem penyalur petir. Sistem penyalur petir itu sendiri merupakan suatu sistem Pak. Jadi dalam artian kenapa disebut suatu sistem? Jadi tidak hanya dipengaruhi oleh berapa besar nilai grounding pertanahan dari sistem penyalur petir itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh down konduktor. Konduktor itu adalah penyalur kabel dari split gen ke arah road ya Pak ya. Dia dalam PUIL juga diatur bahwa penyalur down konduktor untuk penyalur petir itu sendiri
dimaksimalkan untuk tidak ada tekukan. Jadi ketika Bapak memasang Bapak memasang penyalur petir pada sistem bangunan, itu daun konduktor yang Bapak pasang dari split gen untuk dihubungkan ke rod itu dimaksimalkan tidak ada yang namanya tekukan. Ketika tidak bisa dihindari ada tekukan, itu maksimal tekukan tidak boleh, sudutnya itu tidak boleh kurang dari 90 derajat Pak, karena akan mempengaruhi jadi cepat rambat arus yang disebabkan oleh industri listrik untuk induksi petir maksudnya, untuk dihisap ke dalam sistem grounding itu sendiri Pak. Jadi merupakan satu sistem petir. Jadi ketika Bapak bikin penyalur petir dalam suatu bangunan, itu cepat rambat turunnya induksi petir dari sistem penyalur petir itu sendiri, itu bukan hanya dipengaruhi oleh sistem groundingnya, tetapi oleh daun konduktor juga, oleh split gen. Nah, split gen ini ada dua macam Pak untuk air terminalnya, itu ada sistem elektrostatis dan konvensional. Kalau untuk konvensional dia menggunakan sudut perlindungannya itu menggunakan sudut jadi 120 derajat Pak. Jadi 60 derajat ke kiri dan 60 derajat ke kanan. Ada juga yang 112 derajat. Jadi sudut 56 ke kiri dan ke kanan. Sedangkan yang untuk elektrostatis ya sudut perlindungannya menggunakan sistem rounding. Jadi rounding daerah perlindungan misalnya untuk tipe kun ada yang 150, ada yang 90 dan ada yang 60 meter. Nah, maksudnya 150 itu adalah sudut area perlindungan ke kiri dan ke kanan ya Pak. Jadi untuk ke kiri dia melindungi 75 meter, ke kanan dia melindungi 75 meter. Jadi total 150 meter. Jadi seperti itu Pak. Untuk selanjutnya nanti untuk sistem penyalur petir nanti mungkin akan lebih dibahas pada nanti sesi ketiga untuk sistem grounding ya Pak. Nah, selanjutnya prinsip proteksi, balik lagi sih. Mohon maaf Pak. Iya Pak. Materinya tadi udah sampai mana ya Pak? Di sini masih di kebakaran karena listrik Pak, di slide yang ada di zoom-nya gitu iya, Pak. Tadi ya betul Pak, masih tadi untuk yang sambaran petir itu Pak terakhir Pak. Jadi begitu. Ya, jadi untuk tadi seperti yang saya sampaikan bahwa salah satu penyebab kebakaran karena listrik itu adalah karena sambaran petir. Jadi sambaran petir ini juga karena induksinya seperti kita tahu untuk energi dari petir itu sendiri lebih dari 20.000 volt ya Pak ya. Jadi dia perlu untuk langsung disalurkan ke tanah. Nah, di dalam kuil diatur bahwa sistem grounding untuk sistem penyalur petir itu maksimal 5 ohm Pak. Jadi kenapa harus 5 ohm? Karena mempengaruhi cepat rambat dalam induksi petir itu sendiri untuk serap ke dalam ke tanah itu, yaitu resistansinya tidak boleh lebih dari 5 ohm Pak. Nanti mungkin untuk detail selanjutnya bagaimana sistem penyalur petir itu bekerja nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga ya Pak ya. Cuman ini sekedar untuk nge-refresh saja. Untuk nextnya Pak, next slide. Nah, untuk prinsip proteksi bahaya listrik ya Pak. Jadi untuk sistem proteksi bahaya listrik itu adalah mencegah mengalirnya arus listrik melalui tubuh manusia. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa kemampuan tubuh manusia dalam menerima arus listrik dalam tubuh itu seperti yang sudah saya sampaikan, dan bukan saya sampaikan, sebetulnya sudah menurut penelitian di kedokteran bahwa kemampuan tubuh manusia itu dalam menerima arus listrik itu voltase listrik maksimal di 49 volt. Jadi ketika arus listrik yang diterima oleh tubuh manusia lebih dari 49 volt itu akan mempengaruhi detak jantung, ritme detak jantung pada tubuh kita Pak. Jadi kenapa listrik itu sangat berbahaya? Karena dalam tubuh kita ritme detak jantung itu hanya bisa menerima sampai dengan 49 volt. Makanya sekarang untuk alat-alat listrik banyak yang bisa digunakan untuk mencegah yang namanya
sistem kesetrum itu ya Pak ya. Salah satunya yaitu RCB atau ELCB. Jadi di rumah-rumah rekan-rekan sekalian bisa menggunakan atau memasang yang namanya alat listrik itu namanya ELCB. Jadi ketika terjadi daya sentuhan, misalnya ada kabel yang terkelupas, terus tersentuh oleh siapapun itu, ketika kita menggunakan ELCB dalam waktu 0,02 detik dia langsung akan trip MCB-nya Pak. Jadi itu sangat direkomendasikan untuk digunakan dalam sistem kelistrikan rumah untuk mencegah sentuhan tidak langsung. Jadi untuk peraturan dari PLN sendiri untuk rumah-rumah mungkin belum diwajibkan untuk menggunakan ELCB ya Pak. Tapi untuk ketika kita mengajukan SLO di industri-industri, pemasakan ELCB itu menjadi salah satu syarat untuk di-approve-nya izin SLO itu sendiri. Untuk saat ini sudah mulai digunakan gitu Pak ya. Nah, yang selanjutnya adalah membatasi nilai arus listrik di bawah arus kejut listrik. Nah, itu tadi arus kejut listrik tadi yang saya sampaikan tadi 49 volt Pak. Jadi nilai arus listrik itu harus diatur untuk di bawah 49 volt. Memutuskan suplai secara otomatis pada saat terjadi gangguan. Nah, memutuskan suplai secara otomatis ini jadi dipengaruhi adalah sistem breaker itu sendiri ya Pak ya. Jadi untuk alat-alat listrik yang tersedia sekarang seperti MCB, MCCB itu belum bisa kalau secara fungsi untuk penggunaan alat-alat listrik, mereka ketika terjadinya misfungsi pada alat-alat itu, misalnya terjadinya arus hubung singkat, dia bisa langsung trip, tapi ketika terjadinya sentuhan langsung itu dia tidak bisa langsung trip karena memang tidak diatur untuk hal seperti itu. Makanya di industri-industri sekarang selain pembatas listrik seperti MCB atau MCCB diwajibkan juga yang namanya untuk penggunaan ELCB. Jadi untuk sebagai proteksi dari sentuhan langsung ketika ada kabel yang terkelupas pada sistem instalasi atau kita ada sentuhan pada bagian yang memang konduktif, itu MCB atau ELCB bisa langsung trip, itu sebagai salah satu proteksinya. Mungkin dari rekan-rekan, dari apa yang saya sampaikan ada yang mau dipertanyakan ya? Boleh izin bertanya Pak? Iya Pak, siap Pak. Itu tadi namanya Pak? Saya dengan Reza Pak. Siap Pak. Berkaitan dengan tegangan maksimal 49 volt itu tadi tipenya yang AC atau DC Pak ya? Itu untuk yang 49 volt itu tipenya yang AC Pak, yang DC Pak. Jadi untuk DC itu kita, kalau AC kan kita nggak mungkin 49 volt ya Pak ya. Jadi untuk yang DC, ketika bisa sampai 49 volt kita sentuh juga, itu akan mempengaruhi ritme dari jantung ya Pak. Oh, oke Pak, siap Pak. Ya, itu bukan asumsi dari saya Pak, dari hasil penelitian untuk kedokteran ya Pak. Jadi saya pun nggak tahu sebetulnya untuk ritme jantung itu sampai berapa volt karena memang bukan ranah saya, tapi ketika saya baca dari beberapa bahan dari kedokteran gitu Pak, jadi kemampuan dalam tubuh manusia itu untuk menerima arus kejut listrik itu maksimal di 49 volt Pak. Siap. Ada mungkin yang mau dipertanyakan lagi rekan-rekan? Mungkin satu lagi boleh Pak? Siap Pak, boleh Pak. Nah, ini berkaitan dengan grounding tadi Pak. Oh siap Pak. Itu antara kabel AC dengan DC itu apakah boleh digabung Pak dalam sistem groundingnya Pak? Seperti itu Pak. Oh siap Pak. Jadi sebetulnya kalau untuk sistem grounding itu sendiri kan dia tidak langsung berhubungan dengan sistem elektrikalnya aja Pak ya. Dia cuma untuk membuang induksinya saja Pak. Jadi untuk di industri biasanya sistem grounding itu, untuk satu sistem grounding itu bisa digunakan untuk keseluruhan sistem. Kecuali kalau misalnya seperti ini Pak, dalam industri biasanya dia ada sistem grounding itu menggunakan sistem TNC, terrain neutral combine, dan terrain neutral separated ya Pak. Jadi ada yang sistem groundingnya itu digabung dengan netral, ada yang dipisahkan dengan netral Pak. Nah ketika netralnya itu digabung dengan grounding Pak, itu dalam satu area, misalnya dalam satu pabrik itu perlu namanya beberapa sistem grounding Pak. Jadi setiap panel itu harus dihubungkan ke
setiap grounding yang berbeda. Tetapi ketika dia menggunakan sistem terrain neutral separate, dia hanya perlu 1 atau 2 sistem grounding, Pak. Jadi tidak perlu sampai banyak. Jadi menurut saya untuk AC dan DC untuk sistem groundingnya bisa digabungkan dalam satu titik, Pak. Misalnya dalam alat-alat itu kan untuk PCB di dalamnya dia memang ada pakai sistemnya DC ya, Pak. Nah itu body dari alat-alat itu bisa digabungkan ke sistem grounding yang digabung dengan AC, Pak. Pengetahuan saya seperti itu, Pak. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan rekan-rekan barangkali? Halo Pak, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Soraya ya Pak? Ya, saya dari PT Anki Pak. Ya, Pak, perkenalkan Pak. Ya, jadi ada terkait dengan isolator ya Pak yang terbuka ya Pak. Ya Pak, siapa? Itu kan ada medan magnet atau industri listriknya ya Pak. Betul Pak. Pak, apakah isolator yang terbuka ini rawan terhadap petir nggak Pak kalau dia di luar Pak? Maksudnya tidak diinstalasi dalam gitu ya Pak. Soalnya saya pernah ada kejadian di depan rumah kebetulan ada tiang listrik Pak. Ya. Nah si isolator itu terlepas atau gimana? Dia nyambar ke situ sampai peralatan sekitar rusak gitu ya. Nah, ya, apakah imbas petir, sambaran petir terhadap isolator terbuka itu ada dimungkinkan nggak Pak ya? Terima kasih ya Pak. Ya siap. Ya, terima kasih Pak Soraya atas pertanyaannya. Jadi supaya alhamdulillah. Jadi ketika ada pertanyaan kan ada komunikasi 2 arah ya Pak. Jadi kita nggak boring juga Pak. Jadi gini Pak. Untuk instalasi listrik di PLN itu Pak ada yang namanya BKT, jadi bagian konduktor terbuka. Istilahnya di PLN itu disebut BKT Pak, atau orang-orang listrik sebut BKT. Memang bagian konduktor yang pada umumnya memang tidak terselubung, tidak tertutup. Nah makanya disebut BKT. Nah jadi mengenai sambaran listrik pada tiang PLN Pak, biasanya untuk di tiang PLN itu ada yang namanya shoot arrestor Pak. Jadi di panel utama dia ada namanya shoot arrestor. Jadi sebelum disalurkan ke bumi, dia dibersihkan dulu arus-arus itu menggunakan shoot arrestor. Nah, ketika terjadinya sambaran listrik, shoot arrestor itu dia memiliki nilai impedensi yang sangat kecil, Pak. Jadi ketika ada induksi listrik berlebih, induksi itu akan terserap langsung ke shoot arrestor karena dia memiliki didesain sedemikian rupa untuk memiliki impedensi yang sangat kecil. Nah, ketika ada arus listrik yang masuk ke dalam shoot arrestor tadi itu, Pak, nah shoot arrestor itu ke bagian bawahnya dihubungkan dengan sistem grounding, Pak. Jadi kenapa tadi sistem grounding itu harus di bawah 5 ohm? Jadi ketika ada induksi listrik berlebih itu dia bisa langsung dengan cepat tersalurkan ke dalam sistem grounding tadi. Cuman aktualnya mungkin aja ketika terjadi itu nilai dari resistansi dari pembumian shoot arrestor itu tidak baik Pak, makanya arusnya itu bisa masuk ke dalam rumah. Nah, ke dalam rumah juga gitu ketika induksi petir itu masuk ke dalam rumah, ketika kita tidak di dalam rumah tidak ada proteksinya Pak, tidak ada sistem groundingnya, tidak pemasangan shoot arrestor, itu salah satu akibatnya itu alat-alat listrik kita langsung akan terkena imbasnya Pak. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baiknya instalasi di dalam rumah itu minimal harus dipasang sistem grounding Pak. Harus dipasang sistem grounding. Jadi ketika ada namanya induksi listrik itu induksi berlebih bukan hanya disebabkan oleh petir ya Pak ya. Jadi ketika ada malfunction pada trafo atau malfunction pada jaringan listrik misalnya, ketika ada layangan, ada anak yang bermain layangan di luar rumah ya Pak, kabelnya itu terkena benang Pak, dan ada antara pasa air dan pasa es itu terhubung karena tadi ada benang itu tersebut ya Pak. Jadi itu salah satu percikan itu menyebabkan induksi juga Pak. Jadi voltase bisa naik akibat hal itu, makanya dia menyebabkan percikan kebakaran. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti tersebut, alangkah pentingnya untuk instalasi rumah kita juga menggunakan namanya sistem grounding Pak. Alangkah lebih baiknya juga dipasang lagi yang namanya shoot arrestor. Jadi ketika misalnya aset rumah kita sangat banyak Pak, misalnya aset rumah kita ada TV, ada kulkas, jadi untuk supaya kita yakin bahwa alat-alat kita bisa terlindungi di rumah dari petir, karena
kita nggak tahu ya Pak, ketika kejadian itu namanya penyalur petir atau kita pasang penyalur petir di bangunan itu tidak menjamin maksudnya alat-alat di dalam rumah kita terbebas dari namanya induksi petir. Ketika sistem groundingnya kurang baik, itu pun bisa menyebabkan tetap walaupun menggunakan penyalur petir ada imbasnya, itu tetap bisa kena juga Pak. Makanya perlu yang namanya pengecekan sistem grounding itu minimal perawatannya 6 bulan sekali, maksimal untuk pengecekan berkalanya itu 1 tahun sekali. Jadi kalau misalnya di rumah Bapak memang benar-benar ingin terhindar dari yang namanya petir, alangkah baiknya sistem groundingnya diperbaiki Pak. Tapi memang sekarang Pak untuk alat-alat PLN, dia menggunakan banyak kan sistem token itu ya Pak, sistem token. Ada yang bisa diaplikasikan dan ada yang enggak. Sistem token itu banyak mengatakan bahwa yang menggunakan meteran token itu tidak bisa menggunakan sistem grounding katanya. Desas-desusnya, padahal itu salah ya Pak. Yang tidak bisa itu ketika sistem groundingnya digabung dengan netral Pak. Jadi untuk alat-alat token yang sekarang, kalau misalnya di rumah Bapak pakai token, itu sistem grounding bisa dipasang Pak, bukannya tidak. Banyak kan informasi katanya tidak bisa dipasang grounding untuk sistem listrik yang sekarang. Itu bisa, asalkan sistem grounding Bapak itu jangan digabung dengan netral Pak. Karena ketika sistem grounding Bapak digabung dengan netral, tereng netral combine, itu jadi kalau misalnya kabel dari PLN itu ada 2 kabel ya Pak, kabel plus dan kabel minus. Kabel plus itu untuk arus masuk dan kabel minus itu secara elektrikal itu untuk arus keluar. Jadi ketika Bapak mengecek daya listrik, arus listrik bisa menggunakan terang ampere dari kabel L atau kabel N. Nah, tapi ketika Bapak menggabungkan antara netral dengan grounding, itu jadi arus baliknya itu sebagian akan buang ke dalam tanah pada sistem grounding tadi Pak. Makanya meteran token yang sekarang akan membaca itu sebagai ada kebocoran arus Pak. Makanya dia akan error, akan muncul periksa kalau misalnya tereng netral combine itu diterapkan pada sistem kelistrikan rumah Bapak. Tapi ketika itu dipisahkan antara netral dan grounding, dipisahkan, tidak digabung, itu sangat baik Pak. Jadi ketika ada arus induksi lebih seperti petir tadi, itu bisa langsung terbuang ke dalam tanah Pak. Insya Allah aman alat-alat Bapak nanti. Dan jadi jawaban dari yang Bapak sampaikan tadi, sangat mungkin sekali terjadi namanya induksi petir masuk ke dalam rumah Pak. Makanya itu diperlukan proteksi dari internal kita sendiri ya, karena ranah PLN itu hanya dari meteran keluar Pak, dari meteran ke dalam itu ranah dari kita sendiri yang harus menjaganya. Mungkin sekian jawaban dari saya Pak. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, saya dengan Alex. Siap Alex, siap. Terima kasih Pak Alex. Ya. Bertanya Pak. Ya, Itu, silakan Pak Alex. Ya, gini. Protek petir, kabel grounding untuk protek petir pada gedung, itu berapa Ya. minimal diameter kabelnya? Wire-nya berapa minimalnya? Nah, jadi kalau untuk diatur dalam kuil itu kan untuk penyalur petir dia antara minimal di 25 Pak, 25 mm Pak. Jadi di maksimal ada yang menggunakan 70, 50, 35 dan minimal tidak boleh kurang lebih dari 25 mm Pak. Oke. Itu kalau sesuai aturan Pak. Itu berapa dalamnya? Kalau kedalaman dia tidak diatur kedalaman. Jadi dapat kita, jadi yang diatur itu bukan masalah kedalaman tapi nilai resistansi dari sistem grounding itu sendiri Pak. Jadi kalau untuk gedung, untuk penyalur petir itu harus di bawah 5 ohm. Jadi sistem grounding itu sebetulnya ada 2 macam ya Pak. Sistem grounding pada sistem dan sistem grounding pada penyalur petir. Nah, untuk sistem grounding pada penyalur petir itu di angka maksimal 5 ohm Pak. Kalau untuk di sistem juga dia 5 ohm, cuman untuk area-area tertentu misalnya untuk sistem yang menggunakan alat-alat presisi seperti laboratorium, QC, atau untuk ruang server, kalibrasi, itu dia diusahakan di bawah 2 ohm Pak. Ya. Karena sangat berpengaruh pada nilai nanti ketika nilai dari hasil pengecekan alat ukur itu sendiri Pak. Itu sangat berpengaruh nilai groundingnya Pak. Sekian mungkin Pak jawaban dari saya. Oke, cukup. Ya Pak. Ada lagi yang perlu ditanyakan rekan-rekan?
Saya ingin menambahkan Pak Alek ya. Jadi ini mungkin pengalaman saya dalam pengecekan di lapangan Pak Alek. Jadi untuk rata-rata di industri sekarang dia menggunakan sistemnya banyaknya kan menggunakan sistem terrain neutral combine Pak Alek. Rata-rata sebagian besar industri di Indonesia menggunakan sistem terrain neutral combine. Kenapa industri menggunakan terrain neutral combine? Karena di Indonesia sangat sulit sekali untuk mengatur keseimbangan penggunaan antar fase di dalam industri Pak. Jadi kadang-kadang teknisi ketika akan melakukan penyambungan itu dia tidak mengukur dulu beban antar pasanya. Jadi dia asal colok aja menggunakan. Ya. Betul Pak. Pengalaman kita seperti itu. Siap Pak. Nah, jadi kenapa menggunakan terrain neutral combine? Ketika ada ketidakseimbangan fase antar R dan S dan T itu pasti netralnya pasti bertegangan Pak. Makanya kenapa hal itu digunakan terrain neutral combine ketika ada netral yang bertegangan itu bisa langsung terbuang ke dalam tanah Pak. Bisa langsung disalurkan dalam tanah. Nah, tetapi konsekuensinya dari setiap panel itu harus langsung dihubungkan pada beberapa sistem grounding Pak. Jadi ketika ada netral yang bertegangan pada suatu panel harusnya bisa langsung dibuang ke dalam tanah. Tetapi dengan catatan terrain neutral combine ini tidak bisa diaplikasikan pada area-area tertentu Pak, misalnya pada ruang server, pada QC dia tidak bisa. Karena apa? Karena ketika netral itu bertegangan atau kena induksi itu bisa masuk ke dalam sistem kelistrikannya Pak. Ada feedback balik. Ada betul sekali ada feedback Pak. Makanya untuk ruang-ruang khusus itu dia perlu menggunakan namanya shoot arrestor. Jadi ketika yang di induknya menggunakan terrain neutral combine untuk ruang-ruangan tersebut sistem groundingnya harus terpisah. Jadi netral dihubungkan dengan shoot arrestor untuk menetralisir netral tadi yang ada beban induksi dari induk, dia akan dinetralisir di shoot arrestor itu. Nah, nanti sistem groundingnya terpisah dengan sistem grounding yang lain. Mungkin pengalaman saya seperti itu, Pak. Jadi sering sekali kejadian di industri-industri, kenapa dia sudah menggunakan penyalur petir, tapi sistem groundingnya itu masih juga terkena arus petir, Pak. Karena dia sistem grounding pada ruang server itu tidak boleh menggunakan sistem terrain neutral combine. Jadi antara netral dengan grounding itu tidak boleh digabung itu untuk ruang-ruang khusus seperti tadi Pak. Karena dia alat-alat untuk ruang server, ruang-ruang QC tadi kan dia menggunakan alat-alat yang memang alat ukurnya itu spesifik sekali ya Pak ya. Ya jadi, betul. Dia dari impedensi dari nilai-nilai itu alat-alat itu sangat kecil Pak. Harus netral, ground betul zero. Sekali Pak. Ya, jadi ketika nilai impedensi yang kecil itu untuk arus listrik itu merupakan seperti magnet Pak. Jadi ketika ada induksi berlebih, dia pasti langsung terhisap pada alat-alat tersebut. Jadi ketika ada arus itu akan sangat mempengaruhi dari fungsional dari alat-alat. Presisinya si alat ukur tersebut. Betul Pak. Terima kasih Pak Alex untuk sharing. Untuk rekan-rekan ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum saya lanjut? Ya termasuk gini, kelistrikan di daerah Jawa sama kelistrikan di luar Pulau Jawa, ya kita rahasia umum ya. Siap, masih lebih baik di daerah Jawa daripada yang buat di luar Jawa. Kelistrikan sangat kritikal. Grounding betul. Semuanya itu semua udah nggak terlalu baik. Betul Pak. Ya, karena pola pikir dari teknisi itu yang kita mindsetnya harus dirubah Pak. Memang secara fungsional ya Pak, secara fungsional dia sistem kelistrikan tanpa menggunakan grounding pun dia masih bisa berfungsi secara fungsi ya Pak ya. Tetapi secara kelayakan K3 dan secara keamanan hal itu sangat kritikal, sangat berbahaya sekali. Kita rahasia umum aja. Betul Pak. Memang itulah yang di sini kami sebagai para pengajar untuk teknisi Pak perlu ya kerjasamanya untuk sama-sama merubah mindset pola pikir dari para teknisi itu Pak. Jadi memang benar. Betul, secara fungsi saya terangkan di sini bahwa sistem grounding itu memang sangat tidak mempengaruhi sistem fungsi dari alat-alat tersebut. Cuman sistem grounding sangat berpengaruh pada sistem keamanan dan kontinuitas dari barang itu sendiri Pak. Alat-alat listrik ketika kita tidak menggunakan sistem grounding, misalnya seperti TV, kulkas, itu umurnya akan berbeda sekali dengan yang menggunakan sistem grounding.
Ya, betul. Betul, Pak. Betul. Seperti itu, betul, Pak. Oke, terima kasih Pak Alex Sebastian. Salam kenal dari saya dari Karawang, Pak. Salam kenal. Oke. Oke, rekan-rekan kalau misalnya tidak ada yang perlu dipertanyakan. Salam juga Pak Cileunyi, Pak. Oh, mangga Pak, mangga Pak. Ya. Assalamualaikum. Jangan bilang mangga Pak, di saat pikirannya itu buah Pak. Lanjut Pak. Oke, Izin siap, bertanya Pak. Oke, siap. Silakan Pak, silakan. Izin bertanya Pak. Dengan boleh Pak. Dengan Andreas Pak. Oke, siap Pak Andreas, silakan. Ya, tadi saya menyimak bahwa untuk ukuran kabel untuk yang grounding petir itu minimal 25 mm ya Pak ya? Siap Pak. Lalu untuk di dalam, misalnya di dalam instalasi bukan petir Pak, yang grounding yang di dalam instalasi rumah atau gedung Pak, itu ukuran kabelnya berapa Pak? Mohon izin. Tadi saya kurang menyimak Pak. Kasih. Oke, ya, terima kasih Pak. Jadi untuk kabel utama yang ke sistem grounding itu, jadi untuk daun konduktor yang ke panel Pak, itu dalam kuil diatur maksimal itu 70 mm Pak. Ke dalam kuil ya Pak ya, itu diatur 70 mm. Untuk dalam sistem kelistrikan sendiri Pak, itu disesuaikan dengan kabel kemampuan antar arus dari alat itu sendiri Pak. Jadi minimal di angka 6 mili Pak biasanya Pak. Ya, tapi ya ketika kita menggunakan motor listrik, misalnya motor listriknya 2,5 mili, kita kan nggak mungkin menggunakan 6 mili juga. Di aplikasi lapangannya tetap kita menggunakan sistem grounding itu misalnya 4 kali 2,5 ya, sistem grounding kita menggunakan yang 2,5 Pak. Gitu. Cuman sebetulnya kalau untuk KHA yang kemampuan antar arus kabel untuk sistem di panel ya Pak, grounding panel itu, grounding yang menyalur ke panel itu minimal 6 mili Pak, nggak boleh kurang dari 6 mili. Tapi untuk ke unit-unit misalnya motor listrik atau sistem stop kontak itu di 2,5 Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Oh siap Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nanti biasanya ini untuk coffee break jam berapa ya Pak ya untuk admin? Menyesuaikan Pak. Gimana Pak? Ini jam 10 lanjut atau coffee break biasanya Pak? Jam 10 coffee break Pak. Jam 10 coffee break. Oke, siap. Berapa menit Pak? Kalau tes suara saya masuk kan? 25 menit Pak. Di jenis kabel itu pernah kejadian pengalaman itu dari, maaf aja beda apa pembahasan mungkin ya. Iya nggak apa-apa Pak Jat. Iya. Kita ituin Sanyo Pak, Sanyo. Terus sebenarnya itu kan kabel udah berapa kali ganti, dari mulai kabel biasa, terus jenis voltase kabel itu ya Pak ya. Terus jenis merek juga. Terus kita itu air itu susah untuk ngalir, lambat, terus diganti sama kabel hitam, jadi lancar gitu Pak. Emang merek juga, jenis juga apa gimana gitu Pak? Saya tanyakan itu emang berpengaruh besar gitu kan? Bagaimana? Jadi oke, siap Pak Jat. Jadi untuk kabel-kabel sendiri kan dalam industri apa ya? Misalnya dalam setiap proyek itu ada merek-merek 5 besar Pak. Jadi ketika merek 5 besar itu seperti, maaf saya sebut-sebut kayak Kabelindo, Strada, terus misalnya Metalindo, Supreme, dia diameter kabelnya itu memang sesuai standar Pak. Jadi ketika di situ tertulis 2,5 mili, itu benar-benar 2,5 mili ya Pak. Tetapi untuk kabel-kabel yang biasa, yang kayak merek-merek yang biasa-biasa aja gitu Pak ya, merek-merek yang bukan 5 besar, kadang-kadang di situ tertulis 2,5 mili, pada aktualnya itu paling 2 mili Pak. Jadi kabel itu untuk misalnya Bapak Sanyo itu coba Bapak cek voltasenya Pak. Ketika voltase di Bapak nggak 220, ketika misalnya rumah Bapak jauh dari gardu listrik Pak, itu otomatis voltasenya itu akan di bawah 220 Pak.
Nah, ketika Bapak menggunakan kabel yang diameternya kecil ke pompa, itu tentu saja akan semakin drop voltage, Pak. Jadi ketika Bapak menggunakan itu untuk misalnya pompa minimal, karena diatur dalam wheel juga Pak ya, untuk motor-motor listrik itu minimal menggunakan kabel ukuran